Hai, welcome back to BC Palembang Podcast with me again, Surya Lombardo. Kali ini, lagi-lagi gue ditemenin sama customs millennial yang paling banyak dicari, terutama bagi kalian yang hobi banget online shopping dari luar negeri. Nah, kira-kira gimana sih caranya? Dan buat kalian yang udah sering belanja, kenapa ya? Kok barang yang sampai di tangan kita itu udah rusak, terutama di bagian kemasannya. Ia terlihat sudah pernah dibuka, lalu dikemas ulang dengan asal-asalan. Kemarin ada yang sempat beli biskuit dari Malaysia, lalu sampai rumah nggak bisa dimakan, melempem, karena ternyata bungkusnya cuma di staples doang. Dan yang lebih parah lagi, barang kita ditahan oleh pihak bea cukai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang nggak ada kabar hingga sekarang. Jangan-jangan dibawa pulang sama pegawainya. So, hari ini kita bakalan kupas tuntas topik tersebut with our special guest, Hafiz Bakas Saih. Ya, Fiz, selamat datang di BC Palembang Podcast. Kali ini baru episode 2 dan silakan kenalan dulu sama teman-teman. Hai, namaku Hafiz. Sekarang lagi tugas di bagian umum urusan rumah tangga. Nah, meskipun dia sekarang lagi ada di urusan rumah tangga, tapi Hafiz ini udah pernah bertugas di Pos Lalu Bea. Makanya dia lumayan canggih nih pengetahuannya tentang barang kiriman, ya kan? Gak sesuai. Oke, langsung aja deh. Jadi kan yang masyarakat umum tahu itu, petugas bea cukai yang bertugas di Pos Lalu Bea, itu dia kerjanya tuh nahan-nahan barang. Nah, sebenarnya yang ditahan tuh barang apa sih? Barang yang kayak gimana gitu? Jadi mungkin kita biasanya nyebutnya barang-barang yang kita tangani barang di secara umum dulu secara umum ya. Di pos itu biasanya kita sebutnya barang kiriman. Oke, barang kiriman. Nah, mungkin juga teman-teman perlu tahu nih barang kiriman itu apa sih sebenarnya. Jadi barang kiriman itu barang yang keluar maupun masuk ke dalam negeri yang pengirimannya itu melalui penyelenggara pos. Oh, jadi nah penyelenggara pos ini selalu PT Pos Indonesia? Oh, enggak selalu PT Pos Indonesia. Jadi penyelenggara pos itu ada dua, ada penyelenggara pos yang ditunjuk sama perusahaan jasa titipan. Oh, jadi sebenarnya bisa kayak DHL, ya, bisa kayak gitu bisa ya. Cuman bisa. Memang selama ini yang kita tahu pasti penyelenggara pos itu ya PT Pos ya, gitu kan. Apalagi namanya mirip juga. Iya, gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja ya. Bisa aja. Mereka mengajukan diri atau ditunjuk sama pemerintah? Mereka mengajukan permohonan ke pemerintah. Oh, oke. Terus ini juga yang sempat jadi polemik kemarin itu tuh tentu saja adalah perubahan aturan tentang barang kiriman. Jadi kan ini kan karena menyangkut masalah, terutama ini masalah batas ya. Batas, jadi gini, kalau di barang kiriman itu ketika kita mau beli barang dari luar negeri itu ada batasnya. Batas kita dikenain pajak gitu kan. Benar. Nah, yang sebelumnya itu 75 US dollar. Iya. Ya kan? Jadi itu sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Ketika kita beli barang yang di bawah 1 juta itu nggak kena pajak sama sekali waktu masuk ke sini. Sementara sekarang itu diubah jadi 3 dolar. Ya kan, dimana itu cuma 45.000 doang. Benar. Itu kan jauh banget selisihnya kan. Nah, coba deh, apa aja sebenarnya selain perubahan harga yang sempat membuat panas para pecinta online shopping ini? Jadi maksudnya ini perbedaan aturan lama sama yang baru nih ya. Jadi mungkin banyak yang tahu aturan lama itu sebelumnya batas pembebasannya 75 USD. Sekarang 3 USD. Nah, nggak hanya itu, ada perbedaan lain. Ada juga tentang pungutannya, perhitungan pungutannya. Jadi yang pertama, bea masuknya tetap 7,5%. Ini aturan lama dulu ya. Aturan lama bea masuknya 7,5%. PPh-nya 10 sampai 20%. Yang 10% yang gimana? 10% itu yang punya NPWP. Oh, oke. Yang 20 berarti yang enggak punya NPWP 20% dan PPN 10%. Jadi kira-kira sekitar 27,5 sampai 37,5%. Iya, benar. Kalau aturan baru itu bea masuk tetap 7,5%, kemudian tidak ada PPh, tidak pungut PPh. Oke. Dan terakhir PPN-nya 10%. Jadi hanya sekitar 17,5%. Oh, jadi sekarang nggak ada pungutan PPh? Nggak ada. Itu artinya bahwa sekarang ini sebenarnya lebih murah dong? Sebenarnya. Ya, terkait pungutan. Karena tadi kalau misalkan dirasionalisasikan, itu kan yang awalnya 27,5 sampai 37, sekarang cuma 17,5. Jadi ibaratnya gini lah, ketika kita beli barang 100.000, ini ibarat doang ya, meskipun tadi kan yang kena 1 jutaan lebih, ini ibarat doang. Misalkan kita beli barang 100.000, kalau dulu
itu kita dikenainnya 37.500. Kalau sekarang cuma 17.500. Jadi sekarang sebenarnya lebih murah. 17,5%. Cuman ya itu tadi 45.000 udah kena bea masuk dan segalanya itu ya. Nah itu kira-kira kenapa sih kok dikecilin sampai serendah itu? Jadi alasannya kenapa bea masuknya pembatasannya diturunin itu sebenarnya yang pertama ada masukan-masukan dari IKM di Indonesia. Dari industri kecil menengah di Indonesia itu ada masukan karena produk mereka tuh nggak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Dari industri-industri kita tahu lah kalau kita beli barang dari luar negeri biasanya lebih murah kan. Iya, apalagi dari China. Ya benar banget, benar banget itu. Dan sebagian besar itu sih. Terus yang kedua kenapa ditetapinnya 3 USD? Karena dari data yang masuk ke kita 98% barang kiriman itu di-declare di resi ya, atau di CN kalau kita sebutnya consignment note itu di bawah 75 USD. Jadi yang kena selama ini cuma 2%, kurang lebih 2% dari semua yang ada di Indonesia. Yang mereka declare ya, yang di-declare. Dan paling sering angka yang paling sering di-declare di CN itu 3,8 USD. Oh, karena emang kecil juga. Kecil juga, kenapa? Saya pikir kayak kalau orang mau beli barang keluar tuh ya barang-barang yang di sini nggak ada lah. Kayak emang berarti banyak dong barang-barang yang $5, $3. Banyak banget. Kayak misalnya kalau di Palembang ya, kalau di Palembang biasanya ada beberapa komoditi yang sering masuk itu di bawah 3 USD biasanya aksesoris gitu. Mungkin satuan gitu. Bahkan mungkin jepit rambut, kuncir gitu kan. Kemudian sampai beli ke Cina gitu. Iya, sampai ke Cina. Gimana enggak marah dong? Industri di sini kan masih banyak. Kita bisa beli di warung juga ada. Iya. Oh, jadi karena itu salah satunya. Padahal sebenarnya dari sini sebenarnya kita bisa lihat tujuan dari dari aturan baru ini juga untuk mengembangkan industri kecil menengah yang ada di Indonesia. Benar. Gitu. Balik lagi sebenarnya ke perekonomian kita kan. Benar. Oke. Terus saya juga dengar ada ada beberapa barang yang perlakuannya itu beda. Oh, benar. Di aturan baru ini. Di aturan baru ini. Jadi ada beberapa barang yang ada bea masuk khusus ya. Bukan bea masuk khusus sebenarnya. Jadi di aturan baru itu contohnya nih tas ya. Tas itu bea masuknya 15-20%. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi. Kita pakai MFN, Most Favored Nation, atau biasa yang untuk impor biasa gitu. Oh, jadi tarifnya. Oke, berdasarkan BTKI. Iya, jadi nggak kan seluruh barang tuh flat tuh, 7,5 untuk barang kiriman. Tapi khusus tas itu 15-20%. Kemudian sepatu itu 25-30%. Dan untuk barang-barang tekstil itu sekitar 20-25%. Oh, jadi semua barang yang dikhususin itu di atas 7,5%. Di atas 7,5% gitu. Nah, kenapa barang tersebut? Karena dari data kita juga 63% barang kiriman itu barang tersebut, 3 barang itu tadi. Sepatu, tas. Jadi industri yang lebih terdampak itu industri tersebut ya. Iya. Industri tekstil, sepatu, sepatu, tas gitu. Padahal sebenarnya di Indonesia tuh udah mulai banyak banget perusahaan-perusahaan tekstil, brand-brand lokal udah keren banget kan sekarang. Kenapa sih kalian lebih suka beli yang ada di luar gitu? Kita harus lokal pride dong. Cintai produk Indonesia. Terus sekarang langsung aja kita ke prosedur. Sebenarnya lama nggak sih proses antara ketika kita mau beli barang ke luar negeri gitu ya, melalui pos ini ya? Iya. Itu sebenarnya lama nggak? Prosesnya gimana? Diperiksa, ada yang ditahan, terus dibongkar-bongkar segala macam. Jadi menarik sebenarnya. Banyak sih sebenarnya aduan-aduan atau masyarakat biasanya bilang, wah lama nih nggak sampai gitu kan. Pak ini ditahan bea cukai ini, pasti lama ini di bea cukai ini ya. Jadi mungkin sekalian kita jelasin juga ya. Jadi sebenarnya di bea cukai itu nggak lama kok. Sebenarnya kita periksa barang itu sebenarnya cuma ada dua prosedur sebenarnya. Yang pertama itu penelitian dokumen, yang kedua itu pemeriksaan fisik barang. Nah, jadi di penelitian dokumen itu langsung oleh pejabat atau dari sistem komputer pelayanan kita. Itu untuk ngecek barang ini sesuai nggak sama yang diberitahuan gitu? Lebih ke dia pembatasannya lebih atau enggak? Gitu. Jadi yang tadi ya lebih ke pengenaan pajak. Iya, pengenaan pajak sama biasanya jenis barangnya juga sih dilihat di ini termasuk barang pembatasan atau bukan. Kemudian yang kedua kita pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik barang itu ada 2 metode. Yang pertama kita pakai pemindai elektronik.
atau di X-ray lah ya. Ya, X-ray biasanya gitu. Atau yang kedua pemeriksaan langsung oleh pejabat bea cukai gitu. Oke. Jadi dari penelitian dokumen tadi tuh kan sebenarnya kalau misalkan di pos itu waktu barang kita sampai itu kan di sana udah ada itu kan detail barangnya, harganya, di resi ya, di CN. Di resi itu jadi satu sama harga jenis barang. Nah itu berarti untuk mastiin gitu. Kalau misalkan jenisnya segini, berarti kita sebenarnya bisa beda. Itulah gunanya tadi pemeriksaan fisik tadi. Pertama kan kita pakai pemilih elektronik kan, jadi kita cocokkan nih kan kita teliti juga dokumennya. Kira-kira dari tampilan pemilih elektronik itu sesuai nggak sih barang ini dengan yang dideklar di dalam resi itu tadi gitu. Kalau nggak sesuai kita lakukan pemeriksaan fisik. Sebenarnya banyak nggak sih kayak gitu, kayak misalkan tadi nih kan untuk barang-barang tertentu kayak sepatu, tekstil gitu kan, itu kan tarifnya lebih gede gitu kan. Ada nggak modus-modus kayak orang yang beli sepatu sebenarnya tapi biar dia nggak bayar segitu, dia declare-nya atau memberitahukannya di resinya itu, di keterangannya itu bukan. Beda gitu ya? Beda. Banyak banget sih sebenarnya. Barang-barang mahal atau barang-barang larangan pembatasan gitu, banyak banget yang di-declare di resinya itu berbeda. Jelas tujuannya pertama biar nggak kena pajak ya. Yang kedua biar bisa lolos sih barangnya gitu. Banyak banget sih yang di-declare, misalnya terutama barang-barang dari negara Cina lah ya, kita tahu biasanya mereka declare tuh ya harganya sih biasanya mereka turunin gitu biar nggak kena pajak di dalam negeri. Atau pajaknya biar kecil lah. Iya, gitu ya. Biar kecil jadi pajaknya. Itu ya sebenarnya jadi alasan kenapa, berarti kan itu sebenarnya semua barang itu di scan. Cuman ya tadi mungkin ada perbedaan pemberitahuan nih, kalian nih yang biasa belanja ngasih taunya apa, ternyata isinya apa. Iya benar. Makanya dari sana meskipun semuanya udah di scan pasti masih diperiksa lagi. Masih diperiksa ya cuma untuk barang yang barang-barang tertentu tadi ya. Barang tertentu tadi yang kita anggap gitu. Kita anggap beresiko tinggi lah gitu. Kayaknya ini beda nih antara pemberitahuannya gitu. Oke. Terus terkait pemeriksaan ini yang jadi banyak perdebatan. Ini di Twitter itu ramai banget ya tentang kemarin ada yang kehilangan CD lah, posternya rusak. Terutama ini yang biasanya beli dari Korea sih. Iya. Nah itu gimana sih cara periksanya sampai bisa kayak gitu. Maksudnya sampai sebanyak itu laporan terkait kerusakan pengemasan lah. Jadi banyak juga sih sebenarnya teman-teman di sana tuh biasanya ngadu gitu ya. Banyak aduan gitu. Wah barang saya rusak nih, kemasannya nggak rapi atau ada yang hilang gitu. Wah ini bea cukai ini pasti dibongkar-bongkar gitu kan, tulisannya nggak rapi. Nah, mungkin sekarang kita kasih tahu juga bahwa sebenarnya dari mulai proses penyiapan hingga pembungkusan lagi, jadi mulai penyiapan mungkin dibongkar, itu semuanya dilakukan oleh penyelenggara pos. Oh, jadi dari tadi setelah udah selesai di scan, ini sebenarnya nggak semuanya kan? Nggak semua dibongkar. Jadi setelah di scan, kalau misalkan kalian memberitahukannya sesuai, ya ngapain lagi? Gitu kan? Tapi kalau misalkan ada indikasi nih, kok ini kayaknya beda nih sama yang dikasih tahu di resi gitu, di CN gitu, makanya dibongkar. Gitu kan? Nah, yang melaksanakan pembongkaran sampai nutup lagi itu adalah sebenarnya penyelenggara pos. Bukan dari pihak bea cukainya. Makanya harusnya komplain itu diajukannya ke pos dong. Iya. Penyelenggara pos kan. Penyelenggara pos atau ke penjualnya, mungkin bisa jadi juga dari penjual. Oh iya, atau bisa juga dari penjual. Iya. Oke. Terus selain beda. Selain beda. Oh ini kok kelihatannya di X-ray apa, ternyata apa gitu. Selain itu ada lagi nggak yang jadi perhatian atau atensi dari petugas bea cukai itu sendiri dalam menentukan ini barang nih layak harus diperiksa fisik atau bahkan mungkin ditahan? Oh gitu. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya dari tampilan pemilih elektronik itu kita lakukan pemeriksaan lagi ya, misalnya langsung oleh pejabat. Jadi yang pertama itu kalau jumlah atau jenis barangnya itu tidak sesuai dengan pemberitahuan, atau juga setelah kita lihat dari tampilan itu barang itu termasuk larangan atau pembatasan yang masuk ke Indonesia. Atau yang kedua resinya itu tidak memuat jumlah atau jenis barang, tidak memuat sama sekali, atau kita ragu kayak nggak spesifik gitu. Jadi kita ragu ini barang apa, kayak misalnya cuma
sport item gitu, alat olahraga. Ini apa barangnya itu kan nggak jelas gitu, biasanya gitu sih. Oh, jadi kayak gitu. Oke, bahas tentang tadi larangan dan pembatasan yang udah sempat disebut. Itu sebenarnya gimana yang ada di Indonesia itu? Jadi kan ada barang-barang yang benar-benar dilarang untuk masuk, berarti itu langsung disita dong? Iya, benar. Sama ada barang-barang yang dibatasi untuk masuk. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi barang larangan atau pembatasan itu sebenarnya barang itu sebenarnya ada dua jenis ya. Ada yang border, ada yang post border sebenarnya. Untuk border itu barang yang masuk ke Indonesia yang dalam pemasukannya itu perizinan dari kementerian atau lembaga terkait. Oh, gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya bibit tanaman itu harus dapat izin dari balai karantina. Gitu. Atau misal kosmetik obat-obatan itu harus dapat izin dari BPOM. Nah, atau kalau yang dibatasi juga jumlahnya yang masuk itu gadget itu cuma boleh 2 di barang kiriman. Sama kayak barang penumpang ya gitu. Iya, cuma boleh 2 masuk ke Indonesia. Itu harus dapat izin juga dari Kominfo. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh urusannya kementerian terkait ya? Iya, kementerian lembaga terkait. Mungkin kalau misalkan di biji tadi di karantina itu mungkin alasannya karena kita khawatir ada hama baru atau gimana? Atau dia membawa penyakit tertentu. Iya. Yang jadinya harus dapat izin dulu dari karantina terkait dengan jenis tanaman. Benar. Jadi kalau yang kayak gitu pasti lama dong masuk ke sini. Ya tergantung. Kalau misalnya itu tadi pentingnya teman-teman bisa sebelum barangnya masuk ke Indonesia, teman-teman bisa cek dulu di situsnya INSW. INSW ini adalah situs yang berisi tentang larangan dan pembatasan. Ya, jadi teman-teman bisa cek dulu tuh barang kalian itu tuh terkena larangan atau pembatasan enggak sih? Dilarang atau dibatasi? Iya, dilarang atau dibatasi atau enggak sih? Jadi kalau misalnya ternyata barang kalian itu dilarang atau dibatasi, itu harus segera mengajukan perizinan ke kementerian atau lembaga terkait, biar prosesnya juga jadi lebih cepat. Jadi ada baiknya memang teman-teman itu sebelum beli ya sebelum beli itu mending make sure dulu deh ini sebenarnya barangnya tuh bisa nggak sih masuk di sini. Benar. Kalau misalkan sama sekali nggak bisa nggak usah. Tapi kalau misalkan dibatasi itu ya tadi harus ada izin dulu. Harus ada izin dulu. Tuh, supaya prosesnya juga cepat gitu ya, nggak ditahan-tahan. Benar. Oke. Terus terkait dengan cara bayarnya. Cara bayarnya gimana? Cara bayar pajak dan masuk dan PDRI ya. Jadi untuk melakukan pembayaran itu bisa melalui bank persepsi ya. Biasanya Mandiri atau BRI. Gitu atau langsung datang ke kantor pos. Itu nanti kita dapat rekening. Kita dapat billing. Jadi terbit SPP BNCP Surat Perintah Pembayaran Bea Masuk Cukai PDRI. Kemudian dapat juga kode billing yang terhubung langsung ke rekening negara. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku bea cukai, terus harus nebus barangnya pakai rekening atau sama pribadi, itu 100% penipuan ya pasti. Karena pakai kode billing yang itu ke kas negara. Ke kas negara, rekening kas penerima negara. Sebenarnya kita bisa nggak kira-kira karena kita mau beli barang ini kita mau ngitung dulu gitu? Bisa sih, bisa banget. Jadi teman-teman, Bea Cukai punya aplikasi, ini bisa di-download di Play Store, itu namanya Mobile Bea Cukai. Jadi teman-teman sebelum barangnya masuk, misalnya udah ragu nih, kayaknya kena nih, lewat dari pembatasan nih. Teman-teman bisa ngitung duluan pajaknya, itu ada kalkulator di Mobile Bea Cukai untuk penghitungan pajaknya gitu. Jadi juga bisa tracking juga sih di situ. Bisa tracking barang kita lagi di mana? Iya, posisinya lagi di mana sih sekarang gitu. Bisa juga. Jadi jangan lupa teman-teman install aplikasinya karena di sana pokoknya ini penting banget sih buat kalian yang sering banget online shopping dari luar itu biar tahu pajaknya berapa gitu ya. Terus barang kita lagi di mana kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan kita keberatan atas ini kok gue dapat pajak segini gedenya sih gitu. Bisa nggak ditawar? Turunin lah mas. Masa segini sih gitu. Gitu. Jadi misalnya ada teman-teman yang keberatan gitu ya atas penetapan bea cukai, atas penetapan pajak yang ditetapin sama petugas bea cukai, teman-teman bisa ngajuin keberatan pertama melalui ke penyelenggara pos dulu.
Jadi teman-teman penerima barang itu ngajuin keberatan ke penyelenggara pos, baru nanti penyelenggara pos ngajuin permohonan keberatan tadi ke kantor bea cukai setempat, gitu alurnya ya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu bingung lagi gitu, ini kalau misalnya pajaknya gede gimana ya gitu ya. Aku nggak terima lah. Iya. Ujung-ujungnya ada bodo amat nggak mau bayar. Kalau misalnya nggak mau bayar gimana tuh? Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau bayar banyak nih. Kok segini? Misalkan kan ada kan orang-orang yang nggak tahu aturan itu, terus ya udah ya beli aja, kok ini lebih murah dari di Indo gitu kan, dan dia tanpa memperhatikan pajak nih, gitu ya udah tinggal beli doang, waktu nyampe lah kok harganya sama aja, atau bahkan mungkin kok ternyata lebih tinggi ya kalau beli di luar gitu. Jadi untuk misalnya teman-teman nggak mau bayar nih ya, jadi atas barang teman-teman itu yang pertama bisa di-reekspor atau diekspor lagi ke penjual oleh penyelenggara pos. Kemudian yang kedua, barang teman-teman jika tidak diurus selama 30 hari itu jadi BTD, itu barang tidak dikuasai oleh gitu, barang tidak dikuasai. Oh jadi akhirnya nanti balik lagi nanti bakal jadi barang milik negara kalau nggak diurus gitu kan. Akhirnya jadi kalau dia busuk kita musnahin, atau misalnya berbahaya kita kalau busuk kita musnahin, atau misalnya masih bernilai ekonomis kita lelang. Kita bisa lelang. Tapi untuk pembahasan lelang mungkin nanti bisa lebih dalam di episode selanjutnya. Oke, menarik sekali. Terus ini juga kalau misalkan banyak nih ya teman-teman yang nanya tentang dia kuliah gitu di luar negeri atau udah bertempat tinggal di sana, kemudian pengen balik ke sini. Jadi barang-barangnya tuh banyak gitu, baju segala macem, barang-barang pindahan lah. Nah kalau kayak gitu gimana perlakuannya? Ataukah sama? Kalau barang pindahan kan karena itu banyak, masa iya kita mau ngitung ini nih 7,5 segala macam, dan apalagi sekarang $3 udah kena kan. Jadi untuk teman-teman yang kuliah mungkin di luar negeri atau yang kerja di luar negeri gitu, biasanya juga banyak, apalagi kita kan ada pengiriman TKI atau TKW juga ke luar negeri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sempat tinggal di luar negeri, untuk minimal 1 tahun itu barang pindahan atau barang mereka itu dihitung personal effect, atau mereka mendapat pembebasan biaya masuk dan PDRI. Jadi mereka bebas gitu. Jadi bebas sama sekali nggak bayar apapun untuk barang itu. Kalau untuk yang tadi, jadi sorry ya agak nyinggung ke tadi. Kalau misalkan kita beli barang yang benar-benar cuma $1 gitu, $1, itu tetap kalau untuk aturan yang baru itu tetap kena PPN 10% untuk yang baru. Tapi yang kena PPN doang. Cuman PPN doang. Jadi kalau di bawah $3 masih tetap kena nih masih sekarang. Masih kena PPN 10%. Masih kena pajak pertambahan nilai 10%. Tapi nggak kena biaya masuk. Itu sampai ke rumah kita nggak bayar apapun. Iya banyak juga sih ini. Teman-teman biasanya banyak salah paham nih. Kok masih bayar? Nah, ada biaya lain gitu ya. Biasanya sekitar 20 ribuan gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu kita tekankan juga bahwa sebenarnya itu bukan biaya dari kita. Itu namanya biaya pelalu beaan yang dipungut oleh kantor pos. Ini oleh penyelenggara pos. Penyelenggara pos. Ini untuk apa nih 20 ribu ini? Itu biaya pelalu beaan kalau di undang-undang. Jadi mungkin itu biaya untuk ngehandle barang-barang kiriman kalian tadi kan, karena mereka yang ngebongkar harus dikemas ulang. Iya benar. Makanya, nah ini jadi masuk akal nih. Makanya ketika ada komplain kerusakan, kemudian pengemasan yang tidak rapi, kayak misalnya tadi aku sempat bilang tentang biskuit. Nah, yang biskuit itu gimana tuh? Kok biskuit harus dibuka kayak gitu kan? Ya udah kita cuma ngimpor biskuit doang. Iya sih, banyak teman-teman pasti apa sih? Kan jelas tuh pasti di tampilan X-ray juga pasti kan jelas biskuit, jelas makanan gitu. Iya. Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa sekarang ini banyak modus-modus penjahat itu tuh menyelipkan barang-barang kayak narkoba gitu jenisnya itu melalui makanan atau benda-benda yang nggak kita duga sama sekali gitu. Jadi penting sih sebenarnya. Jadi ya petugas BC berkewajiban lah ya untuk benar-benar memastikan bahwa ini nggak ada sama sekali nggak ada narkobanya, gitu narkotika. Makanya kayak gitu dibuka. Meskipun cuma biskuit kita periksa gitu ya. Cuman yang buka sebenarnya ya balik lagi kantor pos. Cuman kita sebagai bea cukai itu memeriksa aja kan. Memeriksa. Oh ya ini aman nih gitu. Ya. Tapi dicobain nggak tuh? Enggak dong, masa dicobain? Iya siapa dicoba tes. Oh ya ini biskuit beneran gitu. Kita ada alat khusus juga untuk ngecek bahwa itu ada narkobanya, ngandung narkoba atau enggak gitu. Kita ada alat khusus juga. Oke. Jadi lumayan apa ya? Maksudnya selama ini kan
yang terlihat di masyarakatnya kayak apa-apa nih bea cukai ya. Nahan-nahan segala macam. Ini lumayan kebuka lah ya teman-teman sekarang bahwa ternyata faktanya tuh kayak gitu. Biar nggak salah paham lagi juga sih. Terus ini ada yang lucu nih, banyak banget laporan-laporan mengenai ya ini barang kiriman kayak gini. Itu tuh kemarin ada kurang lebih 1.500 kasus yang gue baca. Itu selama 2 tahun terakhir terkait dengan penipuan. Jadi ada beberapa oknum yang mengatasnamakan dirinya ini bea cukai. Jadi mereka biasanya kayak gini nih, kayak mohon maaf barang Anda itu ditahan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan harus membayar pajak. Untuk itu kalian harus membayar, untuk itu Anda harus membayar sejumlah uang gitu ke rekening pribadi. Ini udah jelas-jelas dari konsep tadi udah yang ngapain gitu kan ke rekeningnya orang gitu. Karena selama ini ya bayar kayak gini tuh udah ada kode billing yang langsung masuk ke kas negara. Nah ini tapi masih banyak banget orang-orang yang ketipu nih. Jadi mereka karena saking takut ya, karena mungkin juga diancam kayak nanti kalau misalkan gak dibayar kalian didatengin sama polisi gitu. Nah itu gimana? Jadi emang banyak banget sih biasanya modus-modus penipu tentang barang kiriman ini ya. Karena mungkin kurang juga sih pengalaman masyarakat kita tentang barang kiriman ya, kan. Jadi ada beberapa contoh sebenarnya. Biasanya penipu tuh menghubungi melalui nomor pribadi biasanya. Menghubungi pakai nomor pribadi gitu, mengatasnamakan bea cukai. Terus bahkan foto profil WA-nya juga diganti gitu. Ngambil kemarin ada ya fotonya itu. Fotonya Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sampai segitu ya. Ini gak main-main. Niat banget sih sebenarnya. Untuk penipuannya sampai pakai fotonya, terus nama di WhatsApp-nya itu ya namanya Pak Heru gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya yang dihubungi gitu kan, WA-nya profilnya diganti gitu. Pasti mereka langsung nge-search kan. Kayak lah ini kalau misalkan kita orang awam kan kayak ini kan nomornya siapa gitu. Yang dicari kan cuman ya udah fotonya sama namanya. Nah, kebetulan foto sama namanya juga ketika kita cek di Google, iya nih bener nih Direktur Jenderal. Padahal ya kayak gitu kita bisa lah ya ganti profil kita sendiri. Jadi jangan sampai ketipu lagi ya. Karena lagi-lagi saya tekankan bahwa pembayaran pungutan negara itu semuanya pakai kode billing, bukan pakai rekening pribadi. Benar. Jadi semua yang berkaitan dengan pungutan negara tapi diarahkannya ke rekening pribadi itu 100% penipuan. Iya, 100%. Oh ya, FYI, kalian juga sebenarnya bisa ngecek rekening yang yang bakalan dituju itu rekening penipu atau bukan. Jadi sebenarnya Kominfo itu ada situs namanya cekrekening.id. Di sana kalian bisa ngecek apakah ini udah pernah dilaporkan sebelumnya atau belum gitu. Cuman dari awal ya secara konsep nggak ada tuh pungutan negara pakai rekening pribadi. Nggak ada sama sekali. Oke. Jadi nampaknya sudah semua. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kita akan bahas di komentar. Atau mungkin kalau misalkan ada topik di sini yang kurang mendalam, akan kita bahas juga di episode selanjutnya. Iya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata penurunan dari batas pembebasan bea masuk yang ada sekarang itu juga bertujuan untuk perekonomian kita, supaya kita juga bisa semakin mencintai produk dalam negeri, ya kan? Seperti yang kita udah bilang tadi, cintai produk Indonesia. Karena makin kesini juga perusahaan-perusahaan Indonesia, brand-brand lokal itu mereka makin punya kualitas gitu dengan harga yang bisa bersaing. Jadi kenapa enggak kita nyoba produk-produk yang ada di dalam negeri, gitu kan? Lalu terkait dengan kerusakan pengemasan itu ada pada tanggung jawab penyelenggara pos, bukan pada bea dan cukai. Karena ya kalian sudah membayar fee handling tadi ya sebesar 20.000 untuk pembongkaran juga pengemasan ulang. Makanya jangan lupa setiap beli barang dari luar negeri ataupun di dalam negeri juga itu diasuransikan. Penting untuk diasuransikan. Selain itu juga kalian wajib banget untuk ngecek barang ini lartas atau bukan, dilarang atau dibatasi atau bukan, melalui INSW atau bisa juga ke kontak senter bea cukai di 1.500-225. Ya, jadi Bravo Bea Cukai. Atau kalian bisa langsung ke Instagramnya, WhatsApp di sana juga bisa. Bisa. Ya, jadi sekian pembahasan kali ini. Saran dan juga masukan untuk apa nih yang akan kita bahas di episode selanjutnya, komen di bawah. Dan ya, saya Surya Lombardo. Saya Hafiz Wakasai. I'll see you guys in the next episode. Bye. Bea Cukai makin baik.